Ibu yang berbahagia, marilah kita simak dan ikuti dengan bersama tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Yunisi. Ustazah Umi Yunisi, silakan. Baik, jazakumullah khairan. Iya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, Masya Allah, DKM Masjid Al-Muhajirin, benar ya Bu ya. Tadi tuh agak-agak ragu karena begitu buka map ternyata ada dua Al-Muhajirin, ini yang sebelah kanan gitu ya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk bisa sampai ke tempat ini. Yang kami hormati para panitia yang saya yakin dari sebulan yang lalu udah sibuk, bahkan mikirin kuehnya apa, berapa biji dan sebagainya, udah berlelah-lelah tadi seperti itu. Kemudian ketua BKMP, benar? Oh, BKSM, kemudian pembina BKSM dan seluruh ibu-ibu yang mudah-mudahan yang duduk di sini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melangkahkan, memudahkan langkah-langkah kita untuk sampai duduk di majelis ilmu. Kita sedang duduk di salah satu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang duduk di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada di dalamnya pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang duduk di satu majelis yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penyebab dihilangkannya kebodohan kita ya Bu ya. Karena salah satu penyebab seseorang jatuh kepada dosa, kepada kesalahan adalah bodoh. Baik bodoh disebabkan karena tidak tahu ilmunya atau bodoh karena mengikuti hawa nafsu, maka itu juga disebut bodoh. Dan kita bahagia sekali berada di satu majelis yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Kalau ngelihat wajah-wajahnya sih Bu, termasuk wajah saya, ini banyak wajah-wajah tadi yang gitu deh ya. Iya, seperti itu. Kalau kita mau jujur, Masya Allah, jangankan seumur hidup kita, tadi pagi mulai dari bangun tidur sampai jam segini pun kita tidak akan pernah bisa mengatakan diri kita suci dari dosa. Maka berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita melakukan satu amalan yang akan menyebabkan merontokkan dosa-dosa kita nih, menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satunya duduk di majelis ilmu. Satu majelis yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita, memudahkan kita sampai kepada satu tempat yang amat kita rindukan, sampai kepada satu tempat yang amat kita inginkan dimasukkan ke dalamnya, sampai kepada satu tempat yang menjadi tempat abadi bagi kita. Bukankah Rasulullah SAW tadi berjanji bagi kita, barang siapa yang berjalan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jujur aja Bu, jam segini itu kalau ditanya pasti jawabannya sama. Yang paling enak ngapain Bu jam segini? Tidur ya.
Seandainya tidak ada janji-janji tadi bahwa duduk di majelis ilmu akan menyebabkan dihilangkannya kebodohan kita, diampuninya dosa-dosa kita, didoakan oleh para malaikat, serta dimudahkan jalan kita untuk sampai ke surga, tentu tidur saat ini adalah lebih saya sukai daripada bicara di depan ibu. Tetapi Masya Allah ada janji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai itu duduk di majelis taklim itu satu saja keutamaannya, penyebab dihilangkannya dosa-dosa kita, itu sudah cukup bagi kita untuk semangat duduk di majelis ilmu. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, kekasih kita, teladan kita, junjungan kita. Masya Allah, tadi orang yang begitu cinta kepada kita yaitu Rasulullah SAW. Berharap mudah-mudahan sholawat kita kepada beliau mengundang penyebab Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kita, mengundang penyebab Allah bersolawat 10 kali kepada kita. Ini cashbacknya. Kalau ngomong sama emak-emak itu seneng banget kalau ada cashback nih Bu, ya. Jadi kalau kita sholawat kepada Rasulullah SAW 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Malaikat pun akan bersolawat kepada kita. Apa maknanya solawatnya malaikat? Yaitu malaikat memohonkan ampun kepada Allah, mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apa maknanya solawat Allah? Solawat Allah adalah maknanya Allah menyanjung kita, menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat yang didekatkan. Insya Allah berbahagialah kita kalau kemudian Allah mengatakan, wahai para malaikat, sesungguhnya si fulan duduk di majelis ilmu, si fulanah duduk di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk tadi semangat duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah katanya malam cerah. Dari tadi saya ngomong, emang kalau hujan kenapa ya? Oh ya begitulah malam katanya. Tapi banjirnya kan belum semeter 2 meter ya Bu ya. Mohon sedekah doanya. Baik. Mudah-mudahan banjir yang membawa kebaikan, banjir yang membawa menambahkan kesabaran bagi kita semua. Mudah-mudahan banjir yang bermanfaat. Baik, kembali kepada kajian kita. Yang duduk lelah, capek, yang berdiri capek, yang ngedengerin capek nggak Bu? Yang ngomong capek, yang ngedengerin capek, yang duduk capek, yang kemudian berdiri juga capek. Lalu siapa yang tidak capek? Di dunia tidak ada yang tidak capek. Ketahuilah yang kaya capek, yang miskin juga capek. Yang sehat capek, yang kemudian tadi sakit juga capek. Inilah sifat dunia. Nggak ada yang tidak capek. Ibu jangankan yang kerja, yang tidur terus-terusan aja bilang capek, ya. Yang tidur terus-terusan aja bilang capek. Ibu yang di pesawat selama 9 jam di pesawat, ibu duduk, katanya tadi adalah pengen berdiri, yang berdiri pengen duduk. Beginilah dunia. Dunia itu melelahkan, dunia itu capek. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Balad. Allah mengingatkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad katanya. Laqad khalaqna, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menciptakan kalian wahai manusia dalam keadaan fi kabad, dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah. Bahkan kalau kita perhatikan, lelah itu mulai dari perut ibu kita sudah lelah. Bahkan sebelum kita jadi janin di perut ibu kita, baru jadi air mani Bu. Untuk membuahi indung telur itu mereka berlomba. Ini sudah lelah. Kemudian di dalam perut jadi bayi, lelah lagi. Lihat aja kalau ibu waktu hamil itu bayi keliat ke kanan, keliat ke kiri gitu ya Bu ya. Lelah dalam kondisi tadi yang seperti itu. Untuk bisa lahir ke dunia, dia juga harus berjuang. Udah lahir ke dunia hilang capeknya? Belum. Ya, belum. Pernah melihat bayi yang kemudian telentang, mau tengkurap udah begini balik lagi gitu ya Bu ya. Udah begini balik lagi. Melelahkan. Ya.
Nanti kalau sudah bisa tengkurap untuk belajar jalan, jatuh bangun itu belajar jalan itu melelahkan. Kali kalau udah jadi gede dewasa nggak lelah. Ya. Ternyata tambah lagi lelah. Ya. Udah punya suami kali nggak lelah lagi, tambah lagi lelah. Ya. Ya. Tambah lagi lelah. Ketika tadi anak-anak udah mulai gede, selesai lelah kita, ketitipan cucu, seperti ini, lelah lagi. Ya. Memang beginilah sifat dunia. Dunia itu melelahkan. Yang kaya lelah, yang miskin lelah. Ya. Yang sakit lelah, yang sehat lelah, yang punya toko, punya supermarket, bahkan punya tadi adalah pusat-pusat perbelanjaan, emangnya yang lelah cuma karyawannya doang, Bu? Kadang-kadang yang punya tokonya jauh lebih lelah daripada karyawannya. Karyawannya ada jam kerja, jam 5 pulang. Itu yang punya toko jam 2 malam mikir besok gajian pakai apa, katanya. Inilah dunia. Yang taat lelah, yang maksiat juga lelah. Inilah sifat dunia, melelahkan. Yang tidak ada kelelahan itu nanti di dalam surga. Sebagaimana Allah sebutkan, ingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Hijr, surat 15 dari ayat 45 sampai ayat 49. Surat Al-Hijr surat 15 dari ayat tadi 45 sampai ayat 49 atau bahkan sampai ayat 50. Ini surga. Jadi kalau nggak kepengen lelah, nanti di surga. Capek sholat melulu, lah emang yang dugem kagak capek? Nggak capek, emangnya yang dugem kagak capek? Capek nggak Bu dugem? Nggak tahu lah, saya nggak pernah dugem nih katanya. Tapi kita ngelihatnya, jangankan dugemnya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan dugemnya, ngelihatnya aja orang yang dugem tan joget-joget begitu, ngelihatnya aja kita udah lelah. Ngelihatnya aja udah capek seperti itu. Tapi kan mereka bahagia nih. Mana buktinya yang dugem bahagia? Lah itu ketawa-ketawa. Ibu, kalau cuman ketawa-ketawa, itu yang di Pondok Kopi, di RSIJ, tahu kan Bu? Ya. Rumah sakit jiwa, atau yang di panti-panti ODGD, itu juga mereka ketawa-ketawa kok. Ya. Mereka juga ketawa-ketawa. Jadi ketawa belum tentu bahagia. Itu di panti ODGD, panti orang dengan gangguan jiwa, Bu. Kita datang dia udah hahaha. Apa yang diketawain kan tahu? Jadi ketawa belum tentu bahagia. Kalau lelah, yang taat lelah, yang kemudian maksiat juga lelah. Kalau kita nggak kepengen lelah, nanti di surga. Di surga kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kelelahan. Ada yang ketemu? Sudah ketemu? Ada yang bisa tolong bacakan? Artinya saja. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun, katanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan ditempatkan di dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir mata-mata air. Ini pesona surga. Salah satu pesona surga di dalamnya ada mata-mata air. Kenapa? Karena air sumber kehidupan. Air adalah akan mengisyaratkan ketenangan. Ya Allah Bu, kita lagi pusing-pusing kalau kemudian nggak dengar suara air kericik gitu ya. Tenang rasanya di dalam jiwa. Inilah gambaran surga, di dalamnya ada mata-mata air. Kemudian kepada orang yang bertakwa diperintahkan udkhuluha bisalamin, amin. Ya. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan.
Ini Masya Allah dengan penuh kesejahteraan. Udah disiapkan surga yang di dalamnya penuh ketenangan. Kemudian Allah memerintahkan kepada calon penghuni surga, ayo masuk kalian ke dalam surga dengan penuh sejahtera, dengan penuh keselamatan. Orang yang di dalam surga selamat Bu, selamat dari sakit, selamat dari tua, selamat dari encok, asam urat, kolesterol, ya. Selamat tadi seperti ini, ayo dia akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Bahkan dia selamat dari ketuaan. Makanya Allah menyebutkan ayo masuk ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan dan penuh keselamatan. Karena orang yang dimasukkan ke dalam surga dia akan selamat dari berbagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Di surga gak ada yang giginya ompong Bu. Gak ada tadi seperti itu. Bahkan nanti di surga itu tidak ada lagi buang air besar, tidak ada lagi buang air kecil, tidak ada lagi sampai keringet dingin nahan buang air besar, sementara di kamar mandi nggak keluar. Yang di kamar mandinya digedor-gedor nggak keluar. Ini surga. Hayo kata Allah, hayo masuk kalian dengan penuh sejahtera dan penuh keselamatan. Ngapain mereka di dalam surga? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dan kami lenyapkan, lihat bahagianya orang yang berada di dalam surga, dan kami lenyapkan segala rasa dendam. Anakku, sekaya apapun manusia di dunia, setinggi apapun pangkatnya dia di dunia, sehebat apapun kedudukannya, tapi kalau masih ada rasa dendam di dalam hati, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Di surga nggak ada dendam. Di surga tidak ada marah, di surga tidak ada kesel, di surga tidak ada iri dengki. Kan di dunia ini udah punya mobil satu juga, tetangga beli mobil, tadi kepengen lagi beli, begitu ya Bu ya, seperti itu. Di dunia ini kadang-kadang kita udah beli tadi kerudung hijau muda, ngelihat tadi teman pakai kerudung hijau tua, kepengen beli lagi gitu ya. Kita beli hijau tua, dia beli hijau Tosca. Lah dia udah beli lagi hijau Tosca, pengen lagi yang hijau Tosca. Kita beli yang hijau Tosca, dia beli hijau tai kuda gitu. Dunia tidak akan selesai. Kenapa? Karena di sini masih ada rasa iri, rasa kepengen gitu. Ya, seperti itu. Beda dengan nanti di dalam surga. Maka Allah lenyapkan di dalam surga itu segala sesuatu katanya yang di dalam dendam di dalam hati. Mereka merasakan tadi bersaudara di dalamnya. Ada persaudaraan di dalamnya, dan mereka adalah duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Ini surga. Jadi kalau kita masih belum menapakkan kaki dalam surga, siap-siap untuk lelah, siap-siap untuk capek. Hayo bercapek-capek sekarang untuk mendapatkan tadi ketenangan tadi yang seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Di dalamnya mereka tidak disentuh oleh perasaan lelah, tidak disentuh oleh perasaan capek. Padahal di dunia tidur aja capek, makan aja capek. Ayo Bu silakan abisin, udah capek makan melulu kan. Ini dunia. Sementara di surga kita tidak akan disentuh rasa lelah, rasa capek, tidak disentuh tadi di dalamnya tadi seperti itu. Bahkan di dalamnya kita tidak dikeluarkan lagi. Kalau sudah masuk tidak dikeluarkan lagi. Ini gambaran surga. Nah, ternyata untuk meraih surga yang begitu penuh kenikmatan di dalamnya, penuh kesenangan di dalamnya, Allahu Akbar anakku, surga itu tidak harus bercapek-capek. Enggak harus kalau kita di rumah tadi pengen makan sesuatu, harus masak dulu, belanja dulu. Kalaupun kita beli di warung harus jalan dulu, minimal kita pencet HP, telepon dulu, kagak diangkat-angkat sama si Uni yang nasi Padang. Ya.
Ini dunia. Surga tidak demikian. Gambarannya begitu indah. Di surga, kata Rasulullah SAW, ada burung yang terbang. Ketika penghuni surga tersebut melihat burung tersebut, kemudian di dalam hati, belum pakai ngomong, baru di dalam hati dia mengatakan, ya Allah, enak kali kalau burung itu kemudian tadi adalah dipanggang saus padang. Itu langsung ada di hadapan kita, saus padang, enggak ganti saus tiram, gitu ya. Kalau kita pengen rica-rica, ya di hadapan kita rica-rica, enggak salah. Kemudian tadi adalah salah bumbu. Enggak pakai masak dulu. Di surga buat bisa punya anak enggak sih? Nih, anakku di surga seluruh keinginan tidak terhalang. Apabila kita kepengen anak di surga, langsung jelegedeg bu anaknya. Enggak harus pakai hamil dulu, enggak harus ngelahirin dulu, langsung seperti yang kita inginkan. Mau yang mana? Yang udah remaja, yang masih anak-anak, yang rambutnya keriting, yang matanya belok, yang kemudian alisnya hitam seperti anak-anak yang ada di Palestina, maka dia akan ada di hadapan kita. Itu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tadi kepada kita gambaran tentang surga. Di surga ada buah-buahan yang didekatkan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan ketika disebutkan buah-buahan yang didekatkan, maksudnya kata Rasulullah SAW adalah buah ini didekatkan kepada para penghuni surga. Apabila penghuni surga menginginkan buahnya, maka pohon inilah yang mendatangi, ya, pelentung, nyamperin ke kita. Baru kemudian kita metik. Nah, kita di dunia punya pohon rambutan depan rumah kita, ya Bu ya. Kepengennya susah banget nyari orang untuk metikin. Kemudian kalau nggak ada orang kita cari galah, udah tadi Bu ampe dengak-dengak pegel, ini nggak kena, sekalinya kena jatuh ke got, gitu ya. Itu dunia. Ini adalah dunia tadi seperti ini. Ayo, Masya Allah, siapa yang ingin ketenangan, siapa yang ingin tidak capek lagi, siapa yang ingin tidak lelah lagi, raihlah surga, kejarlah surga, carilah penyebab-penyebab kita dimasukkan ke dalam surga. Permasalahannya sekarang kalau kemudian yang taat capek, yang maksiat juga capek, yang qiyamul lail capek, kemudian tadi yang dugem juga capek, yang puasa lapar, kemudian yang tidak puasa lapar enggak Bu? Lapar sama, jangan kira yang enggak puasa enggak lapar. Lapar. Seperti ini, maka berusahalah kita agar lelah kita, capek kita berbuah jannah. Jangan sampai kita rugi dua kali, udah di dunia capek, di dunia lelah, di dunia sengsara, di akhirat nauzubillah tambah sengsara lagi. Maka ayo carilah penyebab-penyebab agar lelah kita berbuah jannah. Lalu bagaimana sih supaya tadi lelah kita, capek kita berbuah surga? Maka yang pertama, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lelah kita berbuah jannah, yang paling pertama pastikan lelah kita di dalam kebaikan. Pastikan lelah kita di dalam kebaikan. Karena tadi yang tadi ibadah capek, yang tidak ibadah juga capek. Yang baca Al-Quran capek, yang ngomongin orang juga capek. Ini pengalaman pribadi nih, ngomongin orang capek. Udah Bu pulang capek katanya. Ini seperti ini, capek. Maka pastikan capek kita di dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki janji bagi orang yang melakukan tadi kebaikan, Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuknya. Di dalam surat Yunus ayat 26. Surat Yunus, surat yang ke-10 ya Bu, ayat 26. Allah punya janji untuk orang yang melakukan kebaikan.
Maka Allah janjikan lilladzina ahsanul husna, kata Allah. Maka Allah kemudian menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka pastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Jadi kalau kita mau ngomong, pastikan ngomong saya ini kebaikan apa keburukan ya. Kalau keburukan, mundurlah kita ke belakang. Kalau kebaikan, lanjut kita ngomong. Kalau kemudian tadi adalah keburukan, maka stop. Udah. Kata temennya apa sih? Enggak. Apaan sih bikin penasaran aja? Enggak. Katanya seperti itu. Apaan sih bikin penasaran aja? Itu. Akhirnya enggak kuat juga. Seperti pastikan ini kebaikan atau bukan? Saya sampaikan apa enggak? Kalau ibu mau nge-share di HP, ibu pastikan ini kebaikan atau bukan? Kalau saya sampaikan bakal rame apa kagak? Bakal berantem apa kagak? Gitu ya. Seperti pastikan dulu ini adalah kebaikan. Kalau kebaikan, maju, bismillah, minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan kebaikan, mundurlah 5 langkah ke belakang, karena kita enggak mau udah di dunia menanggung resiko, di akhirat akan sengsara, lebih sengsara lagi. Nah, bagi orang-orang yang berbuat baik, kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, kata Allah, akan ada balasan yang baik, yaitu adalah al-husna. Apa yang dimaksud al-husna, balasan yang baik? Yaitu surga. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala ada waziyadah dan tambahannya. Insyaallah Bu, untuk orang-orang yang berbuat baik, maka Allah akan tadi balikan balasan yang baik. Tapi di dunia ada orang yang berbuat baik tapi dibalas tidak dengan baik. Itulah dunia. Karena balasan yang sempurna hanya akan diberikan di akhirat kelak. Tapi tidak jarang kita waktu di dunia juga kita melakukan kebaikan dibalas dengan kebaikan ya Bu ya. Ada yang membalas dengan kebaikan. Tapi tolong ketahui balasan yang diberikan di dunia itu belum sempurna. Karena balasan yang sempurna hanya nanti di akhirat saja. Maka dia akan dibalas dengan balasan yang baik, berupa dimasukkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ziyadah, serta ada tambahannya. Kalau Allah yang ngomong tambahan, Allah itu maha kaya. Kalau Allah nggak berbicara tentang tambahan, bukan tambahan model kita. Kalau kita kan Bu, tambahannya beli bawang 1 kilo, tambahannya paling-paling 2 biji gitu ya, 3 biji seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tadi waziyadah, tambahan, tahukah apa itu tambahannya? Maka ditafsirkan oleh hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, apabila penghuni surga semuanya sudah masuk ke dalam surga. Semuanya sudah masuk ke dalam surga. Karena awalnya penghuni surga itu ada yang enggak langsung masuk ke dalam surga, disiksa dulu di dalam neraka. Kemudian atas rahmat Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, apabila semua penghuni surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, penghuni neraka semuanya sudah masuk ke dalam neraka, maka kemudian ada yang berseru. Penghuni surga udah merasakan nikmatnya kehidupan di dalam surga, tapi kemudian ada yang berseru, bagi kalian ada tambahan katanya. Maka penghuni surga mengatakan, ya Allah, tambahan apa lagi? Kenikmatan sudah begitu luar biasa kami rasakan. Kesenangan di dalam surga sudah begitu kami rasakan, lalu tambahan apa lagi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyingkapkan tali tirainya, memperlihatkan wajah. Jadi yang dimaksud tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita rindukan, yang selama ini kita sujud kepadanya. Kelak di dalam surga dia akan memperlihatkan wajahnya kepada kita. Maka penghuni surga saat itu lupa dengan kenikmatan yang pernah dirasakannya di dalam surga. Seolah-olah lezatnya wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, melupakan lezatnya bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Inilah. Maka yang pertama, pastikan yang kita lakukan adalah kebaikan.
Lalu bagaimana caranya supaya kita tahu ini kebaikan, ini bukan kebaikan? Terlebih-lebih kita hidup di akhir zaman yang kadang-kadang kebaikan tertutup seolah-olah itu keburukan, keburukan seolah-olah itu adalah sebuah kebaikan. Kita hidup di akhir zaman yang kemudian setan-setan tadi adalah menghiasi keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Menghiasi keburukan dengan kebaikan. Lihat anakku, nenek moyang kita saja, orang tua kita saja, Adam alaihissalam, tertipu oleh tadi setan karena setan membungkus keburukan dengan kebaikan. Kan setan itu kalau ngajak keburukan nggak pernah ngajak ngomong ini, ayo bu ikut saya dijamin masuk neraka, kan nggak gitu, ya. Ayo bu dijamin masuk neraka, nggak begitu. Kan setan itu tidak, kalau ngajak kepada keburukan nggak bilang ayo bu jinnah nanti dipanggang di dalam neraka, kan enggak. Setan hiasi tadi adalah keburukan-keburukan seolah-olah itu adalah kebaikan. Lihat Adam alaihissalam pun tertipu dengan tadi hiasan setan. Ibu tahu buah apa yang dimakan oleh tadi Adam? Pohon apa yang kemudian menyebabkan Adam dikeluarkan dari surga? Pohon khuldi. Ibu tahu siapa yang kasih nama itu? Setan. Yang ngasih nama ini pohon keabadian adalah setan. Karena kalau Allah ngasih namanya bukan tadi pohon khuldi, tapi pohon larangan. Kata Allah jangan dekati pohon ini pohon larangan. Tapi kata setan apa? Ini pohon abadi, keabadian. Kenapa engkau tidak boleh makan di dalamnya? Karena engkau tidak ingin engkau abadi di dalam surga. Dihiasi tadi seperti itu. Oleh karena itu tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Karena tanpa ilmu kita kira itu kayu bakar, ternyata ular. Duduk di majelis ilmu. Karena terkadang tadi seperti itu, terlebih-lebih setan itu lumayanan. Setan itu gigih banget ngajak anak Adam ke dalam neraka. Pokoknya lumayanan dah. Kagak dosa, kagak apa-apa, yang penting jangan dapat pahala. Awalnya setan itu ngajak kita masuk kepada kesyirikan, menyekutukan Allah. Kalau kita tolak, maka akan masuk ngajak kepada kebid'ahan. Kalau kita tolak, akan ngajak kita kepada al-kabair, kepada dosa besar. Ayo minum homer. Kalau kita tolak minum homer, ya udah nggak apa-apa. Nggak minum tadi homer juga nggak apa-apa, tapi tangan kananmu kotor ya. Minumnya pakai tangan kiri aja, katanya. Tuh pura-pura jadi penasehat. Kalau itu tolak juga, maka akan disibukkan kita dengan perkara yang mubah. Wis, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak apa-apa, tapi jangan sampai dia dapat pahala. Maka sibuk kita dengan urusan yang dimubahkan. Sibuk kita tadi dengan urusan makanan, lupa berdoa jelang azan maghrib di waktu puasa. Sibuk kita tadi dengan urusan yang mubah, sibuk dengan tidur, kemudian lupa untuk baca Al-Quran. Itu setan. Lumayan, nggak apa-apa, nggak dapat dosa nggak apa-apa, tapi jangan sampai dia dapat pahala. Kalau kita tadi ngotot juga pengen dapat pahala, maka setan akan datang lagi, ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, dapat pahala nggak apa-apa, tapi jangan yang gede ya pahala. Maka dibuat kita tidak pandai memilih mana yang utama, mana yang lebih utama, mana yang utama, mana yang lebih utama. Tidak pandai memilih, memenuhi undangan suami ke tempat tidur itu adalah utama. Qiyamul adalah lebih utama, qiyamul lail juga adalah utama. Tapi akan dibuat kita oleh setan tidak pandai memilih. Ketika suami ngundang ke tempat tidur, kita bilang begituan melulu. Sholat tahu katanya, kita langsung Allahu Akbar. Dilama-lamain, begitu nengok suaminya udah tidur, alhamdulillah, selamat, gak ada yang ganggu. Bagaimana mungkin kita mengucapkan alhamdulillah sementara Rasulullah SAW menyebutkan, mengingatkan kepada kita,
Apabila seorang suami mengundangnya ke tempat tidur, kemudian istri tidak memenuhinya dan suaminya marah, maka tadi dia akan dilaknat oleh malaikat sampai terbitnya fajar. Bagaimana mungkin kita akan alhamdulillah dengan qiyamul lail kita ini karena nggak pandai memilih begini nih Bu. Ya. Ya. Nggak pandai memilih tadi seperti itu. Qiyamul lail itu sunnah, memenuhi kebutuhan suami tempat tidur itu hukumnya wajib. Kadang kita disibukkan oleh syaitan mengurus yang sunnah, lupa kepada yang diwajibkan. Tuh, ya. Makanya katanya, mumpung gak ada suami Bu, kita kalau ada suami ditunjuk-tunjuk tuh kan, kata ustazah juga tuh katanya seperti itu. Ini tidak pandai memilih. Bagaimana mungkin kita akan mengucapkan alhamdulillah saat yang seperti itu, sementara Rasulullah SAW menunjukkan ada 3 kelompok yang sholatnya tidak naik meskipun sampai ke telinganya. Padahal kalau itu kebaikan, itu akan naik ke langit ke-7, kemudian tadi disimpan di iliyin, di tempat yang tinggi untuk dikembalikan kepada kita nanti ketika di yaumil hisab. Tapi ini jangankan ke langit ke-7, ke telinganya aja nggak nyampe. Siapa dia? Yang pertama adalah imam yang dibenci oleh makmumnya. Kan kadang ada begitu ya Bu ya. Ada imam yang ketika tadi makmumnya tahu siapa imamnya itu, ya dia. Emang kenapa? Lah Al-Fatihah aja belum lempeng. Budak yang lari dari tuannya. Di dalam hadis lain disebutkan adalah tadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga adalah seorang perempuan yang diundang oleh suaminya ke tempat tidurnya, dia menolak sampai suaminya kemudian marah. Ini makanya duduk di majelis ilmu untuk mengetahui ini kebaikan, ini bukan, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ini yang pertama. Jadi mulai dari sekarang kalau mau melakukan sesuatu, tanyakan dulu kepada diri kita, tanyakan dulu kepada ilmunya, ini kebaikan atau bukan. Yang kedua, agar lelah kita berbuah jannah, lelah kita berbuah surga, maka yang kedua lakukanlah kebaikannya dengan ikhlas. Lakukan kebaikannya dengan ikhlas. Karena ada orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi justru dia paling pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua ada 3 kelompok. Yang paling salahkan ya Bu ya. Sekarang udah boleh ya Bu ya. Begini udah boleh, gini udah boleh, gini udah boleh ya Bu. Ya, seperti itu. Ada 3 kelompok kata Rasulullah SAW yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka. Dan dia akan menjadi pengkobar api neraka. Ada 3 kelompok. Orang yang paling pertama tadi dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dia menjadi pengkobar api neraka. Jadi begitu dia dilemparkan ke dalam api neraka itu tambah besar kobarannya. Berarti dia menjadi bahan bakar api neraka. Kira-kira siapa? Pezinahkah dia? Pemabukah dia? Pembunuhkah dia? Ternyata bukan. Ternyata bukan pezinah, bukan pemabuk, bukan pembunuh, bukan koruptor, bukan maling, bukan rampok. Lalu siapa mereka? Maka yang paling pertama kata Rasulullah SAW adalah orang yang sodako. Siang malam dia bersodakoh, tapi ternyata sodakohnya hanya kepengen disebut dermawan. Hanya cuman ingin disebut sebagai dermawan.
agar dipuji oleh orang. Masya Allah dia mah orang baik, Masya Allah dia mah tadi orang soleh, Masya Allah dia mah baik banget. Cuman itu yang diinginkannya. Yang diinginkannya adalah jempol. Masya Allah. Ada iklan lewat ya Bu. Nggak apa-apa Bu, ternyata tadi ada saingan saya. Aduh udah capek ngomong lelah-lelah, ada saingan lagi ya, seperti itu. Allah. Ini udah memang tadi adalah melelahkan. Tidak ada yang bisa matiin ya Bu. Oh, baik, begitulah mama. Iya. Ini menunjukkan urusan dunia aja butuh ilmu ya Bu, apalagi urusan surga. Dunia aja kita nggak tahu ilmunya, bingung nih mau matiin kayak apa gitu ya, seperti itu. Ya, taib, Masya Allah nggak apa-apa Bu. Memberikan kesempatan bagi saya istirahat. Ya. Taib kembali kepada tadi seperti itu. Ternyata dia hanya ingin tadi dapat pujian. Allahu Akbar. Qiyamul Lail itu melelahkan gak Bu? Bangun jam 2 malam itu menyulitkan gak? Sulit, lelah. Berdiri baca Al-Quran Qiyamul Lail itu lelah gak? Lelah. Jangan sampai lelah kita tidak berbuah jannah. Selesai sholat malam foto cekrek, terus naik di status. Alhamdulillah Qiyamul Lail saat ini nikmat banget rasa khusyuk. Ya. Oke. Selesai sampai di situ? Belum Bu. 1 menit ditengok udah ada yang ngeliat belum? Gitu ya. 1 menit lagi, 2 menit ditengok lagi ada yang ngeliat belum? Capek bolak-balik HP, nyalain HP, lihat lagi itu lagi. Udah berapa orang yang ngeliat? Ternyata belum ada juga. Allahu Akbar, udah lelah-lelah, tapi ternyata bukan untuk lillah. Jadi yang kedua, lelahnya harus lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seperti waqumu lillahi qanitin, berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala tadi dengan lillah katanya. Untuk Allah, berdirilah kalian tadi untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Qur'an siang malam dia baca Al-Qur'an, cuman hanya kepengen disebut qori dan qori'ah. Pengen disebut Masya Allah mahrazil hurufnya luar biasa sampai bulat-bulat gitu ya. Cuman kepengen tadi seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang berjuang, berperang, hanya sekedar ingin disebut pahlawan, sekedar pengen disebut tadi pemberani. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Engkau tadi sedekah itu bukan untuk mencari keriduanku. Makanya tadi sudah disebutkan oleh tadi adalah tadi yang membacakan Al-Qur'an, Masya Allah, hayu lelah-lelahnya adalah untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berjuang, ada orang yang lelah tapi lelahnya untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini lelahnya lillah. Jangan sampai kemudian kita sudah lelah tapi bukan untuk lillah. Masak itu capek nggak Bu? Nyuci itu capek nggak? Terus kalau kita nggak lillah, nyucinya marah-marah, capek nggak? Emangnya kalau kita nggak nyuci atau kita nyuci kemudian nyucinya marah-marah, kemudian kata cucian apa? Udah Bu, nggak usah marah-marah, saya nyuci sendiri aja. Ngurus rumah tangga lelah, nyapu lelah, ngepel lelah, ngelayanin suami lelah, tidur melulu aja lelah seperti itu. Maka ayo berupaya lelah.
lelahnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita qiyamul lail lelah, maka pastikan lelah kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih tandanya orang yang lillah? Tandanya apa sih orang yang lillah? Orang yang lillah itu tandanya wala jazaa wala syukur. Dia tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak juga mengharapkan ucapan terima kasih. Ini tandanya. Ciri orang yang ikhlas itu, ciri orang yang lillah itu, dia tidak mengharapkan balasan dari manusia. Jangankan balasan, ucapan terima kasih juga tidak ditunggu-tunggu. Tapi kalau kemudian ada yang ngebalas, ada yang ucapan terima kasih, itu karunia Allah Subhanahu wa taala, kebaikan balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan kita bukan itu. Orang yang lillah itu dipuji nggak dipuji tetap ngerjain, dibalas nggak dibalas tetap ngasih. Ketika kita tadi bertemu dengan seseorang, kemudian kita ikhlas mengucapkan assalamualaikum, dia balas alhamdulillah, itu balasan yang disegerakan. Kalau kemudian kita mengucapkan assalamualaikum, dia orang yang ikhlas itu, maka dia tidak akan pernah awas lo yang besok kalau dia ngasih salam gak akan aku jawab lagi. Kan kita kadang-kadang suka begitu ya Bu ya, kita sudah ikhlas mengucapkan assalamualaikum, ternyata yang dikasih salamnya kagak mau jawab, maka besok salam lagi gak Bu? Alhamdulillah, solehah calon penghuni surga ya, seperti itu. Karena calon penghuni surga itu kata Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Gak sama antara kebaikan dengan keburukan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ini oleh karena itu tadi Rasulullah SAW menyebutkan seperti bukanlah satu kebaikan engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Bukanlah satu kebaikan itu engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi kebaikan itu adalah engkau berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Maksudnya pahami kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, emang itu tidak disebut kebaikan? Bukan begitu, itu juga kebaikan, tapi bukan yang high class. Yang high class itu adalah ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Kita punya makanan di rumah, kemudian kita mengatakan tadi, nah anterin ke sebelah kanan, ke kiri mah gak usah, dia juga pelit. Justru tadi ada kesan, kenapa kalau yang ke kanan mah Bu, itu mah mulangin piring, ya. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, mulangin piringnya udah numpuk di rumah kita, gitu ya. Makanya kita tadi kembaliin, justru kita disebut high class kapan? Ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ketika kita memberi tidak mengharapkan balasan. Nah anterin sono, tanggal sebelah. Apa? Bakwan. Dia habis beli durian, kali kita dikasih durian. Begitu tadi dianterin, tadi seperti itu. Begitu pulang, tadi tanyain, tadi seperti itu. Ada nggak ibunya nak? Ada. Terus dia bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Nggak makasih acan. Orang yang ikhlas cirinya tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau dia berterima kasih, dia membalas, itu adalah kebaikan untuknya. Tapi bukan itu tujuan kita. Itu ciri orang yang ikhlas. Dipuji, nggak dipuji, tetap ngerjain. Orang yang ikhlas tujuannya untuk tadi akhirat, apapun yang menimpanya akan dilakukan. Anakku, contoh saja orang yang sholat duha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang sholat duha enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat duha pengen kaya, maka hanya akan dua kemungkinan. Kalau dia enggak ikhlas karena Allah nih, maka apabila tadi dia dapat kekayaannya, berhenti sholat duhanya. Kenapa? Udah dapet.
Udah dapat, nggak sholat duha lagi. Dan kalau ternyata Allah uji dia dengan tidak diberikan kekayaan, berhenti juga sholat duhanya. Kenapa? Dia bilang duha mah duha, miskin mah miskin. Seperti itu, udahlah nggak duha lagi. Tapi orang yang sholat duhanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberikan kekayaan dia tetap duha, tidak diberikan kekayaan juga tetap duha. Kenapa? Karena dia sholat duha bukan untuk harta. Dia sholat duhanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Emang nggak boleh kita sholat duha pengen kaya? Bukan begitu. Pengen kaya emang nggak boleh? Boleh bu, kepengen kaya. Kalau Abdurrahman bin Auf malah kepengen miskin bu. Kita kepengen kaya, Abdurrahman bin Auf kepengen miskin, kada dimiskin-miskinin sama Allah. Ya, seperti itu. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Ya, seperti. Nah, bukan itu. Terus gimana dong? Sholat duha itu lillah. Sholat duha itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kepengen kaya bukan di sholat duha, tapi doa setelah sholat duha. Karena tempat meminta adanya di doa. Ibadah itu untuk Allah, meminta itu di doa. Seperti puasa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya hajat, selesai puasa atau lagi puasa, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta. Kenapa? Karena ada 3 kelompok yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung bulan Sya'ban, saya ingatkan bahwa bulan ini Allah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak shaum, memperbanyak puasa, ya, seperti ini. Ada 3 kelompok yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah al-imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, doanya nggak ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah al-majlum, orang yang terzolimi. Hati-hati dengan orang yang terzolimi, doanya tidak terhalang. Doanya tidak terhalang. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Az-Zahabi ketika menurunkan tentang dosa besar al-kabair, diantaranya adalah zolim. Salah satu al-kabair, dosa besar adalah zolim. Ya. Maka kemudian Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa doa orang yang terzolimi tidak terhalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyebutkan satu kisah. Ada seorang nelayan yang susah payah ke lautan lepas untuk mencari ikan. Kemudian dia pun bersandar ke darat dengan membawa ikan-ikannya. Tapi kemudian ketika dia membawa ikan, datanglah seorang preman yang merebut ikannya, mengambil ikannya dengan paksa. Diambil ikannya dengan paksa, kemudian dibawa ikannya. Tapi nggak lama kemudian ternyata si preman itu datang kepada seorang tabib. Kenapa? Karena ternyata jari-jari tangannya bengkak. Cuman sedikit dia kena duri ikan bu, bengkak jari-jari tangannya. Sehingga tabib mengatakan tidak ada cara untukmu kecuali dipotong jari-jari tanganmu. Maka dipotonglah jari-jari tangannya. Tapi kemudian ternyata menjalar terus sampai ke sikunya, sampai ke lengannya. Maka si tabib kemudian mengatakan, sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Maka si preman ini mengatakan, sesungguhnya katanya aku mendatangi seorang nelayan dan aku merebut paksa ikannya. Apa kata si tabib? Kalau begitu tidak ada cara lain bagimu kecuali carilah nelayan tersebut, minta maaf kepada. Maka dicari-carilah, singkat cerita ketemu dengan nelayan tersebut. Kemudian dia mengatakan, aku minta maaf kepadamu. Apa kata si nelayan? Aku sudah memaafkanmu. Kemudian si preman ini berkata, lalu apa yang kau lakukan ketika ikanmu direbut oleh aku? Apa yang kau kerjakan? Apa kata si nelayan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak mengerjakan apa-apa, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berdoa, ya Allah, sebagaimana dia telah menunjukkan arogannya terhadapku, menunjukkan seperti itu, maka tunjukkanlah kekuasaanmu di hadapannya. Cuman gitu doang katanya. Jadi dia tidak mendoakan empa, eus dan sebagainya. Enggak, cuma ngatain begitu doang. Ya Allah, sebagaimana engkau tunjukkan sebagaimana dia telah menunjukkan kekuasaannya di hadapanku,
Arogannya di hadapanku, tolong ya Allah tunjukkanlah kekuasaanmu di hadapannya. Allahu Akbar. Ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja. Dan yang ketiga tadi as-shaimun hatta yuftiru, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi puasanya untuk Allah, sholatnya untuk Allah, sedekahnya untuk Allah. Tapi kalau kita kepengen sesuatu, angkat tanganmu, minta kepada Allah. Jangan salah niat. Qiyamul lailnya pengen dapet jodoh, puasanya pengen dapat mobil baru. Jangan salah niat ya. Puasanya karena Allah, qiyamul lailnya karena Allah. Tapi nanti setelah kita qiyamul lail, setelah kita puasa, angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, lelahnya lillah. Lelahnya adalah usahakan lelah kita pastikan karena tadi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cuma 3 kok Bu ya. Ada yang nulis yang keempat. Baik ya. Masya Allah, ternyata agar lelah kita menjadi tadi surga berbuah jannah itu syaratnya cuma 3 kok ya. Cuma 3. Yang pertama, pastikan apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Yang kedua, pastikan apa yang kita lakukan adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Dan pahami, karena Allah Subhanahu wa taala bukan berarti enggak boleh mendapatkan dunia. Ya. Oh, harus ikhlas. Suami kita tadi harus ikhlas, kerja di pabrik, enggak boleh dapat bayaran. Enggak begitu. Tujuannya adalah lillah. Bayaran mah itu adalah tadi efek samping dari keikhlasan kita. Jadi ikhlas itu bukan berarti sama sekali nggak boleh terima dunia ya Bu ya. Tapi bukan itu tujuan kita. Dan yang ketiga, syarat tadi agar lelah kita berbuah jannah adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atu Rasul, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita amalan apa saja yang kita melakukannya tidak sesuai dengan petunjuk beliau, bahwa radun, maka dia adalah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Anakku, ketika kita mempelajari sholat, ketika kita tadi mungkin ibu-ibu pernah tadi mempelajari sholat, maka akan dikabarkan kepada kita ada yang orang sholatnya buruk. Ini di hadapan Rasulullah SAW nih. Ya. Ini salah satu contoh dia itu melakukan kebaikan, sholat kebaikan bukan? Kebaikan. Dan orang ini sholatnya juga ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu syarat yang dia tidak penuhi. Ada satu syarat yang tertinggal, tidak dipenuhinya. Apa itu? Tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Dia sholat tadi seperti itu. Kemudian selesai sholat, dia mengucapkan salam menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Irji sholli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau dan sholatlah engkau karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sholat lagi nih orang, capek. Sholat lagi nih orang, selesai sholat balik kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Irji fasholli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau dan sholatlah engkau karena engkau belum sholat. Balik lagi nih orang, sholat lagi sampai 3 kali. Jelas-jelas dia ruku, dia sujud, dia berdiri di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dia tadi adalah tasyahud awal, dia tasyahud akhir. Jelas-jelas dia melakukan sholat. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Engkau belum sholat. Engkau belum sholat. Engkau belum sholat. Sampai 3 kali orang ini mengulang sholatnya, tetap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam katakan engkau belum sholat. Engkau belum sholat.
Sampai pada akhirnya orang ini menyerah, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat seperti ini. Apa yang masalah dengan orang ini? Kalau kita perhatikan dari 3 tadi seperti ini, 3 tadi ya, syarat untuk lelahnya berbuah jannah itu tadi syarat yang pertama dipenuhi ya Bu. Ini sholat, berarti kebaikan dipenuhi. Kemudian yang kedua ikhlas. Ikhlas itu urusan hati. Kita tidak boleh ngorek-ngorek hati. Itu urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh tadi situ tidak ikhlas. Enggak, ya. Ikhlas itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti 2 syarat untuk diterimanya amal, syarat untuk lelahnya berbuah jannah sudah dimiliki. Ternyata ada masalah yang ketiga. Dia sholatnya tidak seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dia sholatnya kehilangan tumakninah. Belum saja lurus punggungnya untuk ruku sudah baru sudah sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia sujud seperti ayam mematuk. Ya, seperti. Ternyata ini permasalahan. Ibu tahu kan ayam mematuk? Ayam mematuk makanan? Nggak ada ayam mematuk makanan, celuk, diem aja gitu ya Bu ya. Ayam mematuk makanan tuh cuk cepet, alias 23 rakaat 7 menit. Ternyata ini yang salah. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW ajarkan, wahai Fulan, kalau engkau hendak mendirikan sholat maka berdirilah engkau menghadaplah ke arah kiblat. Kemudian angkatlah tanganmu setentang dengan telinga, ucapkanlah Allahu Akbar. Ternyata yang masalah dari orang ini, dia kehilangan rukun sholatnya. Dia tidak tumakninah di dalam sholatnya. Dia sholat tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lelahnya 3 kali ngulang sholatnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau belum sholat. Maka yuk, siapa yang menginginkan lelahnya berbuah jannah, lelahnya berbuah surga, maka 3 ini harus kita miliki, harus kita perhatikan. Kalau sudah demikian, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lelah kita selesai? Nanti kalau kaki kita sudah menginjak di dalam surga. Maka Allah akan kehilangan kelelahan kita, maka kita tidak akan lagi pernah lelah. Sebagaimana Allah kabarkan, gambarkan kepada kita di dalam surat Fatir, surat 35. Ya, surat Fatir, surat 35 ayat 35. Surat 35 ayat 35. Tapi kalau mau baca dengan baik, biar tadi susunannya bisa dipahami dengan benar, mulai dari ayat 32 Bu. Di ayat 32. Ibu yang pegang Al-Quran, tolong dibaca artinya ayat 32, 33, 34, 35. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang tadi memiliki 3 kriteria tersebut, yang dilakukannya lelahnya di dalam kebaikan, lelahnya lillah, lelahnya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka inilah janjinya, ini hadiahnya. Iya, silahkan. Kemudian kita itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Masya Allah, kita adalah hamba-hamba pilihan. Allah tidak memberikan Al-Quran ini kepada sembarang orang. Allah berikan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihannya. Teruskan. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Tapi ternyata setelah diberikan Al-Quran, ada yang menzalimi dirinya sendiri. Perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya diterjang. Teruskan. Ada yang pertengahan, dia semangat melakukan yang diwajibkan, ditinggalkan yang diharamkan, tapi belum semangat melakukan yang disunnahkan, belum semangat juga meninggalkan yang dimakruhkan. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan.
Masya Allah, ternyata nanti di antara orang yang sudah diwariskan oleh Allah Alkitab ini ada yang bersegera di dalam kebaikan. Dia begitu semangat melakukan yang diwajibkan. Begitu tadi khawatir dia kemudian meninggalkan yang diharamkan, tapi dia juga bersungguh-sungguh melakukan yang disunahkan. Dia pun hati-hati terhadap yang dimakruhkan. Dia semangat untuk melakukan sholat isya, Bu, tapi dia juga hati-hati dia tidak melakukan sholat isya, tidur sebelum sholat isya. Karena salah satu yang dimakruhkan oleh syariat ini adalah tidur sebelum sholat isya. Teruskan sedikit lagi. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ternyata bisa melakukan kebaikan itu karunia Allah, katanya, bukan semata-mata hasil usaha kita. Maka minta tolonglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Mereka akan mendapatkan surga Aden. Masya Allah, mereka yang di atas itu loh, Bu, yang bersegera di dalam kebaikan, maka mereka akan memperoleh surga Aden. Surga Aden bukan surga yang tertinggi, karena surga yang tertinggi adalah Firdaus. Tapi dimasukkan ke dalam surga Aden tentu saja sesuatu yang menyenangkan. Salah satu gambaran surga Aden, di Aden tadi surga Aden ada sungai yang dinding-dindingnya terbuat dari mutiara. Jadi mutiaranya bukan cuma bertengger di cincin, Bu, dinding sungainya mutiara. Teruskan. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dan Tuh, Masya Allah. Ini pesona surga bagi perempuan. Ibu kalau nyari tadi di dalam Al-Quran balasan Allah untuk perempuan dimasukkan ke dalam surga, apa sih? Kalau laki-laki kan kita ketemu bidadari ya, Bu, ya. Ada bidadari yang bermata jelit. Ibu jangan nyari bidadara. Nggak nemu, Bu, kecuali nanti Allah sebutkan diberikan pasangan-pasangan yang dicucikan. Tapi kalau kalimat bidadara di dalam surga nggak ada. Kenapa? Karena Allah tahu pesona surga untuk laki-laki, pesona surga untuk perempuan itu beda. Laki-laki mah, Bu, barangnya kayak apa nggak masalah, yang penting SPG. Seperti ini. Tapi perempuan mah mau SPG-nya kayak apa, bodoh amat, yang penting barangnya cakep banget nih, gitu ya. Seperti itu. Maka Allah berikan pesona surga untuk perempuan bukan bidadara, tapi pesona untuk perempuan adalah pakaian-pakaian yang tadi dari sutra berwarna hijau tapi tebal tapi lembut, gelang-gelang emas katanya. Ya. Kan perempuan itu nggak jauh dari baju, perhiasan, makanan, ya, Bu, ya. Iya. Makanan, perabot rumah tangga. Makanya di surganya juga tadi seperti itu pesonanya. Ada perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas. Ada pakaian-pakaian yang terbuat dari tadi sutra tebal tapi halus. Ada kemudian makanan-makanan yang disajikan. Ada tadi gelas-gelas yang terbuat dari, Masya Allah. Itu pesona surga bagi perempuan. Soal bidadara mah belakangan dah, gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau dimasukkan ke dalam surga pasti diberikan pasangan. Teruskan. Dan mereka berkata, dalam puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Insya Allah. Begitu dimasukkan ke dalam surga, dia mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan dari diri kami. Artinya di surga tidak ada lagi rasa sedih. Teruskan. Sungguh, buat kami benar-benar aku maha mensyukuri. Terus satu ayat lagi. Dan dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah. Di dalamnya kami tidak merasa lelah. Hayo anakku, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari-hari ini kita didera rasa lelah, didera rasa capek, selama capek itu adalah dalam kebaikan, selama capek itu tadi adalah dalam lillah, selama capek itu mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW, bersabarlah sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Maka berbahagia
Jadi tadi syaratnya apa, Bu? 3. Yang pertama, pastikan bahwa yang lelahnya kita di dalam kebaikan. Yang kedua, yakinkan bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pastikan apa yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah demikian, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, atau wa min syahwatika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, apabila kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, minta 3 kali. Minta 3 kali. Maka barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga 3 kali, berlindung dari siksa api neraka 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke dalamku. Sementara neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkanlah dia dariku. Jadi dibantuin sama surga, dibantuin sama neraka. Maka yuk, di sisa akhir hidup kita, pastikan yang kita lakukan adalah kebaikan, pastikan yang kita lakukan adalah lillah, dan pastikan yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk bisa memastikan seperti itu, duduklah di majelis ilmu. Maka berbahagialah ibu-ibu sekalian yang masih punya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Cukup.